Allah itu mencintai seseorang sing ditonggo elek, sing tonggo elek mau tukang menyakiti dia. Fayasbiru. Monggo sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusuin. Wayah tasibulan golek ganjaran sapa wong hu ing jarusuin. Jadi ditonggo elek senane misuwi wae jamaah nyetel dangdutan pokoke mangkelno. Nah iku dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Hatta kiasi kau nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan aw mautin to kematian. Hatta kiasi kau nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan aw mautin to kematian. Rawang riwayat nang hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek dieleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisab mana napa sarana apa? Ibadah terus mangko Ramadan imanan wahtisaban. Terus ini penting ya, kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah putu kiai. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Biar kita diadat keluarga kiai, lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarrom. Terus dinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhiminal ghaidh ngendhalekno napa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kon nggih bolak-balik dadi kiai ditamoni tiyang terus digurui terus ngomong tok ndi-ndi bolak-balik. Ya kula ora tau jawab. Lah dene wis keminter dijawi. Subarno tak uni-unine. Saya kesel dhewe. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Kila itu Ahmad bin Hambal, tapi siapapun dia itu tidak penting ya. Cuma Kila itu Ahmad bin Hambal. Dene di Canom itu meletene ra karuan tanggane itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali bika, sudah ada butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumahnya. Setelah di sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax, happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf, terus tanya, kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan, karena dipanggil disuruh kembali lagi. Jadi Muhammad, aku nuruti kon mergo perintah Nabi, aku ora diurusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabe mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintah Nabi. Jadi ora ono urusane mbek kowe, tenang ae santai. Kados kula mulang sampean kan ya ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek-prospekan, pokoke perintah. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajen, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang karena di saat itu saya nerangno napa hukumnya napa pangeran. Jadi mulang tuh kelebihannya kan muji pangeran. Lah nek ndonga iku sak api-apike iku hadun nafsi, tetap ana unsur mementingkan dirinya, Pak. Makanya kalau ndonga mbek mulang pede mulang. Kalau nek ndonga niku isin nambah pangeran apa ya. Antarane ngamalku mbek penjalukanku nang akeh jaluke kan jenenge cah pola. Ngamal ora banyak tapi jalukane. Kan ora prestasi kok bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Dadi nek ndonga semangat nang ngamal. Di makhluk gaib kabeh jenisnya makhluk gaib. Ibarat kerja prestasinya enggak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah, tanazuh, ta'zimullah. Sehingga kalau nak mulang beda karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kalau sampai Allah memerintahkan langit, bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilang hadun nafsi. Kalau mulang kuat itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas umroh. Anak-anak sarang minta Gus, saya ingin ngamini dongan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Waduh, jaluk opo. Kakak ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam, ya ada anak 6 berapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya.
Saiki wong kuwale, seneng kiai iku sowan tok jalu itu. Tapi nak ngaji ra gelem. Itu sirine kenapa ora pati buka sowanan. Kiai nak buka sowanan niku wong sowan jaluk donga, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai modul, aku takon. Ora wakali. Wah, aku sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh. Sowan kiai kok sowan terus yo pangestu terus piye? Misale ke haji yo pangestu aku terus tak pangestu niki ki muga bocah haji mabrur. Rukune ra roh, syarate ra roh sampai mabrur mbahmu. Ya kaji saya yai kula badhe kaji, syarat saya kaji napa? Kan aku iso nerangno. Nak tawaf ping 7 yo. Aja 01, aja 02 tawaf ping 7. Nah, jelas. Ndongakno yo ndonga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Ora oleh ndongakno kok salah. Sitok itu jelas. Kita enggak. Kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong Jepang es Gus kula haji badhe dongano kaji mabrur. Sampeyan roh Pak rukun syarat haji dereng roh. Semua tak dongan. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Yai kula dongano selamat. Latihan sing selamat iso wae urung kok dongano selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolok. Lha rukun syarat rasa kok dongano kaji. Ngono kiai sing gelem ya akeh. Nang disalamen tak blak nang wis mau pikiran. Adat kita ini salah dalam makanya saya itu nak disana. Mana ki ora usah sowan-sowan aku. Ora ana gunane. Semua sowan yo ngaji iku. Yang ini ki jenenge sowan tenan. Yo ngaji, titik wis. Sowan ya semendak ditakdir ketemu. Nah ditakdir aku gak iso ngelak wong takdir. Tapi takdir ora mbok ikhtiari. Aku tak mbok ikhtiari jenenge modus apa? Dadi ora takdir apa? Modus. Dadi beda takdir ben apa? Modus. Kadang kok gue yo kuat wis ngerti nak kiai malam Selasa malam Jumat juga ngaji. Tekan kundangan milih malam Selasa. Nek Gus malam Selasa ra wah, sampai gue istirahat malah di kundangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang sudah habis uang banyak. Kadang orang itu nggak tanya syarat pokoknya atau waktu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita madzhab apa? Syafi'i. Terus kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahalul awal itu apa? Tahalul sani apa? Itu enggak. Ya itu nggak pulau kaji mabrur, itu nggak itu kan kayak bingung. Kayak mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jodoh nggak non pak sepeda motor selamat. Kan jadi aneh, cara urutan tahapan itu aneh. Tapi kan Indonesia juga aneh. Tapi kita ahlul ilm, roh kelakuan uniku kelakuan aneh. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan haji. Paham apa hubungan apa? Haji. Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya diterima. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Yang rukun itu ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama, jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib. Sama-sama tidak tahu deh, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib. Sama-sama tidak tahu deh. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud, kata Rasulullah kan, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Anggota. Dan Nabi ketika ini detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, artinya nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini, saya, kata Rasulullah, diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabha. Satu apa? Baduk. Baduk bahasa Indonesia apa? Jidat. Apa? Baduk bahasa apa? Kening. Masa kening? Apa? Mesti ra iso. Apa? Dene ku nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene ku yo gaya. Mergo nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali intelek kan ono. Kabeh wali kan utun terus. Dadi malah sombong. Ra iso cara aku sombong. Apa mesti kudu jawab bener ora. Apa? Baduk yo bahasa Indonesia.
Kening. Mosok kening. Apa? Sidat wae elek to. Sing ngecap ireng lho kadang kok bojone. Apa? Oh, beda-beda dahi jare. Bener ti, Mas? Wes kowe sing nasihat keliru lah, pokoke sing penting kowe sing apa? Apa? Batuk. Ya batuk ya. Ya sepakat batuk ya. Ngregani wong sepuh. Ya Allah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi aku wis di umat Mustafa aku wis lara, luwih lara Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi aku tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saya tiru. Kowe aja niru iku. Takok Nabi Islam nu napa ya Rasulullah? Ya Islam nu siji maca syahadat. Nomor 2 Nabi. Salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 poso Ramadan. Pas Ramadan tok ya Ramadan tok. Sing wajib Ramadan tok. Apa? Zakat. 5 no haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wal anqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwih gak kurang. Dadi wong gak gelem salat sunat ku mah tenan. Puasa sunat ya mah tenan. Tapi Nabi itu apa komentarin Nabi? Man sarrahu ayang biro ila ahli jannah fal yang bir ila. Kita kepen roh penduduk swarga delok wong iki wong pas-pasan ngene. Dene mau duwe logika salat sunat iku penting, nek menawa fardune rasah sunate. Mergo dene cara dekne agama iku wis problem. Dadi kepene pas wae. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti kayak. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abu ya, ini penting ya. Kalau yang enggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Oke, bayangno iku non Muslim. Ya non apa? Misalnya non Muslim ya. Apa Islam roh Mustafa, duhane 8 rakaat. Wong khusyuk, singgoten kan mesti khusyuk. Singgoten khusyuk. Duhane tok. Duha paling abdul berapa rakaat? 8. Qobliyah zuhur sing ideal piro? 4, loro iku serodok male. 4. Ba'diyah 4. Qobliyah asar 4. Wis piro? 8 rolas tambah 4 16. Wis 16. Berarti asar kriminal ya ora oleh. Udah terlalu semangat ya. Ba'diyah zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabin. Iku bareng maghrib iku ana salat apa? Awabin. Bar maghrib dintekno nganti apa? Isya. Bari isya iku witir. Witir iku berapa rakaat? 13. Pinten? Sing ideal. 11 apa 13? 11. Ana sing darani 11 sing darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah Isya. Itu khilafnya itu. Berarti piro? Hitung matematika ora roh dene wis lali dene. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sida. Umpama wong Islam nglakoni sunat kabeh sing ape Islam ra sida. Mergo pikirane srako berleren ya umat Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Salat yo pas. Dhuwur yo pas. Asar yo pas. Ngono tok. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek iku terlalu mbok dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut aku sebelah balik fatwa aja. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni benar. Diseneni ojo tuh. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu meneh sakwise Nabi wafat. Nyuwi ping wong sing bedina duka, disuwi ping. Duamu. Apa kamu mau menandingi salat fardu? Salat sunat kok terus menerus. Iku padha karo memposisikan sunat koyo tapi kok jangan takut aku fatwa bola-bola aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lho mergo aku pantes, aku kuangan pangeran tapi nek terlalu salat wedi dadi syariat. Aku kan tau kangen kudu salat. Ya.
Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana ya, bejana apa? Karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana, bak-bak apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Iku nyuwun sewu Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus kayak gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama dulu. Karena tadi bayangno misalnya kue Cina atau kafir, dia togo Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh ibadahnya kok sak munafik. Tapi nak rokok aku ora rukin kan roe Islam turu tangi rokokan. Bariku ngopi. Bariku jagungan. Bariku mlaku-mlaku Pak sepeda motor. Islam ngene kutok. Tapi nak Islami ro Mustafa. Esuk-esuk wis duka bro. Bolong rokaat. Bariku wiridan. Bariku gedak-gedak. Bariku wis berleren ya kan. Jadi, mulane agama itu unik. Ya agama itu apa? Kowe ora khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk. Khusuk terus ya salah. Lah terus piye ora piye biasa wae. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilu dhewe lho Gusti kula ni bakate itu. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangno Kang. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di puasa sunnah, tapi nak diperlakukan khusus. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya jawaban saya gitu. Saya ada ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya kan punya ibadah dalam wudhu misalnya, kalau habis pergi wudhu mau pergi wudhu. Tapi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari itu. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu an khofifan. Sampai sahabat janggal. Kenapa Nabi wudhunya ya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Terus tanya, apa mau sholat? Saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Beliau terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Boleh. Karena ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh tidak? Enggak boleh. Kalau sunat boleh. Karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kiai khusuk diantem krong santri wajib dalail bar saya. Wah aku paling bingung. Kulo sering duwe santri dulu alumni pondok tertentu semua wajib dalail. Yo bingung. Tak wajib ndo aku ya ora bakat. Malah dia ini isin perkara ada santri dari poso terus gini ratu. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Jadi dia kurang tahu poso, dia poso terus. Kalau tahu di santri gue poso 4 tahun, padahal dalail kan setahun dia 3 tahun. Tak tahu kok ikan. Lalu batal kapan? Rencana pulau 11 tahun waduh. Jong 3 tahun modok nih gue saku isin malah sampai 11 tahun. Batinku. Aduh batin. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena kiai kedua, biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ini ngaji kangelan, bahkan kerapati foso pinter, nak ngono iblis, uang keramat itu penting orang orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau puasa, malah Nabi kurang puasa. Karena takut dianggap masyhur. Qiyam Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, gila hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa coba? Oleh Nabi. Ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak. Hari ketiga tambah. Hari ke-4 ke-4 ke-6. Tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru.
Sehingga Nabi terus nggak sholat qiyamul lail di masjid maksudnya orang. Nah, gue kan saat ngomai maksudnya makanya ini. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu, dan itu ulama yang harus menjaga. Kalau aslinya nggak izin, sering izin betonggo kalau misalnya sholat nisfu Sa'ban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngertiin aku ramel. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus kok dianggap fardu. Nak ora terus dianggap bahagia. Jadi ya kadang melok, kadang ora. Yang jelas kalau sering sedekah jelas, mangan, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus Bara salat nisfu Sa'ban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim wis beda ngalim terus. Dadi rada enak lah pokoke aman tentram terkendali pokoke. Karena apa wis entuk mandat husnudzon lho, dadi rada aman apa sih. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam. Sentimen mesti. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah begini. Sama saya hafal teksnya dan memang saya hafalkan. Wa innahu kana Rasulullah la yada'ul amala wa yuhibbuhu ma khafata ayyufradu ali. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus mengukur kekuatan apa? Kekuatan. Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usah gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika enggak jawab saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi tidur, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh nih, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Amro ijabin. Semua mufassirul hadis bilang amro ijabin. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat, pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu wajib gak? Kira-kira menghadap Allah tangi turu itu pantasnya itu sikatan toh. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunat? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu berat. Ada umat Nabi sing dadi kernet, orang sudah kejang di jalan. Terus api salat perkara. Orang gowo sikat. Enggak misalnya terus nyorong pagere tanggane malah. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Sebagai riwayat ada inda kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Gue saiki ngene. Gue ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Enggak. Normalnya sholat tuh kalau pelengahan batal. Karena gak ngergani pangeran. Soal pangeran pelengahan, kukar-kukur, sangop. Rai-rai ngono iku pantese dibatal gak salate. Bar pelengahan, kukur-kukur, sangop. Kukar-kukur, sangop. Pantese lho salate ngono dibatal. Lho cara kula dadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kula di otoritas fatwa. Tapi mau dibatal yo sakake, akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika nenek cung kowe nak salat de pangeran. Ojo plekat gak sopan ora tok. Asline ya pengen ngendikan batal tapi piye nang rai-rai ngene iki kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan ndak. Dai itu kan wis memihak. Nah, wong toriko sampean wajibno, koyo wajib dalail wajib. Mbok mubalek koyo dakwah iku wajib. Sing ahli negara koyo dukung si A si B wajib. Terus ngono terus. Nah ulama itu yang jaga konstitusi itu, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh di antara kriminalnya ulama adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Thohir ini. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, yang ngarang Sulam Taufik.
itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nan jare Mbah Mun, dadi ki ngalim urip. Perkarane angger santri ku dhisik zaman era kula. Santri kan karepe teng-teng jamaah kabeh. Ono sing masak. Ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah goreng tempe. Dari jare Kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, napa? Ajane yo kepengin santri wajib kos ben tertib. Engko jamaah ben tertib. Tapi jare Mbah Mun dhewe Mbah Mun, rak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya rawati. Akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern. Wajib, enak dan lengkap. Tawang jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang nggak wajib, anggap saja itu kewajiban lugotan, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya tidak boleh. Bocah wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Dan itu masalah besar secara konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariatnya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi muni, misalnya Nabi bertakwa, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngintikan, lam yajib, gak wajib jom. Terus kue sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran bersok, Nabi kok jadi saingi. Kayak kira-kira wani, kayak jajal. Kok guya-guyu. Tapi aku tahu sing lakone ojo kowe ya, aku berapa aku tahu. Kena di pondok utus sing tegas. Kok santrimu di bakat beling kok kiai ini tadi kan. Jadi memang berat. Jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye. Dadi kiai ku loro-loro mun ngandel kok. Nara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, Mus. Sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi, sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i ngendikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzu hanya boleh, tapi tetap sebaiknya itmam. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh asal. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga nyaman, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya gitu. Nah aku anut kau sing wajib qasar. Aku agak lupa yang mesti qasar. Nah aku kan qasaran berdasar males, mulane gak wali-wali. Wis tak jamin. Aku ngosor pakai ngosor wali aku. Ngosorum kan mancen males. Papat dek loro milih loro. Lu nak kula nu kangen pangeran, kepengin papat. Cuma khawatir kula sombong, perkara ini ra nampa. Selesai Nabi. Terus ngilangno sombong iku. Wasaro keren aku cara. Jadi unik agama ini memang unik. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan ada hadis inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Hen, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo tar, gak jawab saja ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak mengindahkan apa print. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Hen, iki duit tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo tar. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krana perintah gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo gitu. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebenarnya di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati itu. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau boleh aku, coba kowe gak cerita. Itu berarti boleh nggak betul. Dia senasib bukan dia murid beling. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta asik.
Lah kalau sama takok, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya ben istiqomah, ngelakon ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ya ini tahadus bin nikmat, saya mulai nukarkan uang-uang pecahan, senjagani kadang-kadang kepengen ngamal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus, Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan. Gus poso, ya. Saya biasa poso suro, poso apa, tapi nggak persiapan. Putih diduduk ya Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus poso. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Ngerti di siap negus kok tak siap negus kok ojo dia Abu Bakar biasa wae. Duduk sih, bejana itu duduk ya betul. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger cara kowe kan ngono kok geger. Lho ini konstitusi cara ulama ini. Konstitusi. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya api. Kalau riyen ya rada ra cocok beda, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling muncul. Dek niku fanatik gawe kaligrafi. Tulisan wapi. Didol. Nak rapati gelem nuku ya rada diamuk wong iki. Ya aku dhisik yo iskal maksa aku ra dosa. Ngedole tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tuwek meh mati lah kita takut, wes meh mati tak takut. Mbah kula niku janggal panjenengan suwi, sakniki mau meh mati kula takut. Ya apa? Dene sepuh pernah sepuh ya. Ngene cung, ngene ha, kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam apa ora. Nek sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadah. Aku yang mendingan dah, jenengan ngomong mulai dhisik ra gak tak bantah. Kangen-kangen ya bener, aku saiki nek mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai Ranto Hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim ta non muslim. Bareng ana tulisane la ilaha illallah Islam ngono kan. Kowe marung misalnya, yo kan ya. Marung ning daerah tertentu sing ra kenal. Kan misale arep iki kodho apa manuk ngono. Nek dikuliti kan kodho ya. Tapi bareng ana tulisane ayat kursi kan, manuk iki mos kok. Ayat kursi kok saingan mek kodho kan ngono maksudnya. Paham kan? Jos yo. Aku pas iku umur 17 pula. Berarti dene yo santri-santri yo kon ngedolo kaligrafi. Kok nek suruh duwe amuk kudut. Ya ini dhisik mondok ning Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah kaya ngadi mbah kula. Berarti adik kandunge mbah. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbah kula, tapi bantah apik. Barang apik kapundhut wis ketara kenapa kapundhut. Tak cek diutang aku tak takok yo. Bapak mung dereng kapundhut iku jawab piye? Yo tak jawab. Saya alhamdulillah, tanpa diwajibno kan sudah tuku dewe. Napa? Malah sing ora kajilah sono gambare Ka'bah, alhamdulillah. Mbok iku modus apa ya. Tapi alhamdulillah orang kajilah kan tergambar Ka'bah. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi, tak takon kena apa ben ra kebakar. Aduh. Yo niate ra identitas go jimat. Yo ono sing gambare naklu Rasulillah macam-macam. Tapi saiki ku gampang diteni ku. Gampang. Malah Jawa Timur sak ketuk-ketukune tulisin Nahdlatul Ulama gampang meneh malah gampang meneh. Mustafa itu mah Mustafa waduh Mustafa. Tulisin mos ketemu apa Ahlus Sunnah. Tapi malah Ahlus Sunnah ketune. Kowe mos awang liya ora wani ngenyak kowe. Anggenya kowe niat ibadah ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku gajaranku 10, aja balik 8 maksudnya. Kalah gak loro kakean, Mus. Ngamal lele iku ditulis sitok ya. Nek hadis. Sitok nang ngamal apik 10 ya. Songo Mas aku duwe poin so. Dan akeh ngenyak Mustafa, wah. Dosa ngenyak kiai iku.
Tahu kan kiai ini kiai itu tidak dosa. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwon ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi ngomentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahlil jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Minimalis. Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena masjid nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya gitu. Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam. Itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat. Sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang betah kan. Ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti dikira fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena beliau orang wali, mungkin sangking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali gak ada yang tahu. Tapi sangking tadi ingin menjaga konstitusi, karena tadi. Makanya Rasulullah itu semacam wong keramat, mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinter. Tapi Umar gawe gerakan apa? Tarawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti Qiyamul Lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal 4. Mana ada ono sidik-sidik sunah Rasul tanggal 4 bubar. Ayo delok hadis-hadis sahih. Aneh-aneh wae. Ya tapi mosok sunah Rasul kok malah ninggal ibadah. Ya malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah kok bantah-bantahan iku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 ya bolak-balik, makmum 20 ya bolak-balik. Wong gak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pangeran ra masalah. Kan di jalur khusus mesti gak melok jalure wong-wong tadi. Masih aku makmum kowe nak magrib paling cara pangeran imame tetep aku. Doire dekne imame tapi cara pangeran kan tetep aku. Dan Nabi yo tahu, makmum sahabat yo tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses ngimami Nabi sahabat mau sitok Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, fawajada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis-hadis Nabi merasa dirinya agak apa? Ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasyhur Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misanane kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib ya misanane Nabi. Fadl bin Abbas ya siapa? Misanane sinten? Jadi dulu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya nggak etis kalau ada apa? Keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi dipapah. Akhirnya masyhur itu karena Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik pokoknya bawa kemana itu. Suwi teko-teko padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Sebenarnya sekali-kali tahu ngimami Abdul Khalid tadi rada sakar PDW. Dia tahu kalau Nabi makmum itu terus sampai salam. Makanya di kitab Sirah itu ada bed walam yusallil Mustafa khalfa ahad illabna aufin walahul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali di belakang Abdurrahman bin walahul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gadena gara pesawat kayak terima Imam Mustafa Ruhin atau Imam Kanjeng Nabi. Jadi nak kayak-kayak dari pesawat aku tahu Imam Kanjeng Nabi. Ya tentu nek akhirat tetap aja Nabi ditulis imam. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Loh. Ya tetap keliru. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Jadi kaya imam itu mau tulisanmu tetap gak ono dudan ono. Mustafa imam ikut bae ora ono sing. Kok di demo ngakeh nek ono gak iso gak disahno. Pengumuman ngene ora disahno.
Ya kalau suwun ya, pokoknya sunat ya ben tetap sunat, wajib ya ben tetap wajib. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali kan. Termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nak ngendikan ngepek. Ngepek itu kaya iya kaya ora enggak tadi laula ana syukko ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwak itu tak wajib. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, nah keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah ya. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yabqa sulusul lailin akhir. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditungguin oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat itu awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:4. Bahkan dalam madzhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:4. Di Yaman itu ada madzhab namanya Zaidiyah. Itu ngikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak dilimet cara fikih. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik. Sholat maghrib itu waktu rentek bi qadri ayatat toharo saksun summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashabu Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib Akrab ke Alatos. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal, Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar ini. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh ke Indonesia. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang madzhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jare teman saya penak aja gak tanggungan. Jadi mulai wes ya badal maghrib wal Isya. Aku rada tertarik madzhab itu. Kok difatwani MUI sesat repot ya. Fatwani MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Malah repot meneh. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal, aku bolak-balik jajal. Dewean tapi nama sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu tidak penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kaul apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detailnya kok apa garap gelar doktoral lah. Ya ibu ikhlas serasa doktoral. Kalau sering diskusi dengan dokter fikih. Ya, tapi bodoh rati nyali ini. Kalau wes bar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasyaf, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada kue Nabi di demo. Ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan situ sholat ora iki wong itu. Terus sahabat sing karo rugen-rugen wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu kanat ashabu Rasulillah iku yanamuna wa sallallahu walam yatapattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran islugo ceklak-ceklik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus madzhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kata itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi udah terus ngorok ini telentang geno. Ora oleh. Jadi Kak Mustafa napas ngaji niku lho ora. Pas turu niku. Niku ora batal apa? Rawat. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat.
Tapi apa yang unik dari Dewi Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan kalian. Sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini. Waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yabqa sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan, meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok otos kowe gerakan iku Nabi lah ya ora seneng, piye beratno umat. Tapi nek ora tau blas, Nabi yang kowe goblok. Cung pisan-pisan lakoni. Nabi, mulane aku ya tahu pisan Nabi nglakoni ini pisan ya aku tahu pisan. Jadi wis satu-satu napa? Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo dong, yo tak jalono sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko dong istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira 2:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.